Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa salim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan buat kita semuanya, tidak lain kesempatan bertaubat dan kesempatan nambah-nambah amal soleh guna bekal hidup kita di kemudian hari nanti. Terbukti malam hari ini paling tidak sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa menambah amal soleh kita guna bekal hidup di kemudian hari nanti, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, semoga kerauan kita di malam hari ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu di antara amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah menyelesaikan puasa 8 hari di tahun 1444 Hijrah ini. Kalau masjid ini mengagendakan setiap habis subuh ada pengajian, ada kultum, ada tausiah, ada santapan rohani, dan juga setelah isya, berarti minimal dalam Ramadan ini kita sudah mengikuti santapan rohani itu selama 16 kali. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah ruhiyah kita itu menerima santapan itu atau tidak? Tergantung kepada hati kita masing-masing. Karena hati itu ada 3 macam: hati yang mati, qalbun mayit; hati yang sakit, qalbun marid; hati yang sehat, qalbun sahih atau qalbun salim. Kalau saya gambarkan, hati itu juga seperti fisik kita. Kalau fisik kita itu sudah mati, sudah menjadi mayit, dia apapun tidak akan memberikan efek sama sekali, tidak merespon, tidak protes, dan seterusnya. Ya, dimandikan pakai selang atau pakai ciduk, ya diam saja. Dimiringkan kanan, miringkan kiri, kemudian dikafani, entah itu di tali 7 atau 14, tidak protes, diam saja. Nanti dikubur mau diganjel gelu atau batu bata juga mesti diam saja. Jadi tidak ada efek sedikit pun apapun yang kita lakukan. Nah, sebagaimana hati itu kalau mati itu juga tidak ada efek sedikit pun, baik mendapatkan peringatan maupun tidak mendapatkan peringatan, tidak ada bedanya. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungwirhum la yu'minun. Sama saja mereka itu, diberi peringatan maupun tidak diperingatan, tidak akan beriman. Itulah hati yang mati, mendapatkan tausiah, mendapatkan peringatan, mendapatkan pengajian berulang kali, dekat masjid juga mendengar, tidak ada efek sama sekali. Yang kedua, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit itu sebagaimana kalau kita itu fisiknya sakit. Kalau orang itu memiliki fisik yang sakit, ya, pas orang itu sakit itu diberi
menu makanan atau disajikan makanan itu terasa tidak enak, merasakan tidak enak. Padahal sesungguhnya fisik itu butuh makanan itu, butuh nutrisi, butuh asupan yang segera menyembuhkan sakitnya itu. Namun karena sakit tidak merasa enak, bau pun sudah mau muntah kalau orang itu sakit. Demikian juga kalau hati itu sakit, ya. Kalau hati itu sakit, itu tidak merasa butuh mendapatkan siraman rohani, tidak merasa butuh mendapatkan santapan rohani. Namun sesungguhnya orang yang sakit hatinya itu butuh akan tausiah, butuh akan nasihat. Karena sesungguhnya kalau orang itu memiliki hati yang sakit, itu justru yang merasakan orang lain. Orang kok mutungan umpamanya, ya, sombong, iri hati, itu justru yang merasakan orang lain kalau hatinya sakit. Kalau fisik kita sakit, ya mungkin kena lecet atau apa, ya, itu kalau kesenggol, baik yang senggol itu istrinya, temanten baru umpamanya, karena sakit kesenggol juga sakit, aduh sakit. Lah hati yang sakit dengar tausiah, dengar nasihat juga tersakit-sakit. Alah salisut ikut pengajian, ya, kok mesti ngenani saya, menuju pada saya, nyinggung saya. Itu hati yang sakit, tersentuh dengan nasihat-nasihat, tersakit-sakit hatinya. Nah yang ketiga adalah hati yang sehat. Kalau hati itu sehat, seperti juga fisik kita ini sehat, disentuh tidak sakit, bahkan disentuh agak keras pun tidak sakit. Umpamanya ibu-ibu ke pasar, dilelah ada ketemu dengan teman lamanya yang 10 tahun tidak ketemu, dilihat-lihat, ini temanku yang namanya Endang itu atau bukan ya, nah, dilihat-lihat, kok beda dengan dulu langsing kok sekarang langsung umpamanya. Setelah didekati, Mbak Endang poyo, oh iya aku, terus diteblek, tidak terasa sakit karena fisiknya sehat. Nah hati yang sehat kalau mendapatkan tausiah, mendapatkan peringatan, mendapatkan arahan, nah ini juga tidak terasa sakit. Malah istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah yang diomongkan itu tadi benar, namun kok saya belum bisa menjalankan, ya astagfirullah, padahal saya mestinya sudah bisa menjalankan. Mosok sholat jamaah subuh saja kok saya tidak datang, padahal kalau malam-malam jam 2 saya lihat bola itu terus bangun. Kenapa kok setelah dengar adzan subuh tidak pernah datang umpamanya. Astagfirullahaladzim, kok saya belum bisa menjalankan. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang diingatkan itu betul, kok saya belum bisa meninggalkan kebiasaan yang tidak benar. Itu kalau hati yang sakit. Hati yang sehat. Kembali kepada hati yang sakit, ya, itu kalau fisik kita itu sedang butuh, itu terasa nikmat. Tapi kalau tidak butuh tidak terasa nikmat. Nah, fisik kita kalau butuh itu nikmat, diberi santapan itu nikmat. Sebagaimana kalau kita mau berbuka puasa, ya, mangkok yang pertama soto umpamanya, itu nikmatnya luar biasa. Tapi kalau nanti tambah mangkok yang kedua, enak gak Pak? Sudah tidak enak lagi.
Apalagi mangkok yang ketiga jelas tidak enak karena sudah tidak butuh. Nah, oleh karena itu mestinya hati kita itu senantiasa butuh peringatan. Karena manusia itu tempatnya lupa. Dan peringatan itu apa? Tangfaul mukminin. Ya, bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan nasihat itu, peringatan itu ya, salah satu indikasi orang yang tidak rugi. Illal wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang sehat sehingga kita senantiasa bisa menerima nasihat-nasihat yang telah sampai kepada kita dan kita bisa memilih jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat hidupnya dunia maupun akhirat nanti. Ada yang tidak berkenan mohon maaf, ini yang saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.